Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kamu sudah tahu masalah apa di luar sana yang sekiranya bisa kamu bantu untuk diselesaikan pakai solusi yang sudah kamu punya. Nah, sekarang selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah menawarkan solusi itu sendiri. Nah, di sini mungkin kamu akan berpikir, waduh, saya harus jadi sales nih, keliling ke sana kemari menjadi sales door to door. Tidak, tenang, tidak seperti itu teman-teman. Nah, justru di sini kamu harusnya menjadi lebih percaya diri. Kenapa? Karena posisi kamu di sini sebagai seorang yang punya solusi atas masalah yang dipunya sama orang-orang di luar sana. Nah, harusnya kamu lebih percaya diri di sini ya kan, seperti itu. Mungkin saya akan kasih contoh seperti ini, teman-teman. Saya lihat biar kamu tidak mikir kalau ini akan jadi ribet. Saya pernah dapat satu member di kelas solopreneur sebelumnya. Dia punya skill merapikan keuangan, merapikan pencatatan keuangan. Jadi kalau teman-teman tahu di finance, di bawahnya ada accounting, di bawahnya ada admin lagi. Nah, dia punya skill accounting. Nah, dia waktu itu menawarkan skillnya ke pengusaha yang lain. Dia bilang seperti ini, karena memang dia bukan cukup kenal sih, dia pernah berinteraksi sebelumnya. Jadi mungkin menawarkannya lebih santai lah. Jadi dia bilang seperti ini, Pak, saya lihat bisnis Bapak sedang bagus-bagusnya nih sekarang. Tapi kemarin saya perhatikan di konten mana itu saya lihat seperti ini, ada laporan keuangan atau apalah yang kurang rapi seperti itu. Nah, saya punya skill itu. Siapa tahu Bapak mau, saya bisa bantu merapikan di bagian situ, Pak. Dan ternyata si pengusaha yang ditawarkan itu mau. Dan sampai sekarang kalau tidak salah ya, dia masih membantu si pengusaha itu dengan bayaran setiap bulannya rutin sebagai freelancer. Itu bayarannya mungkin tidak seperti gajinya saat ini di perusahaan tempatnya bekerja sebagai karyawan tetap, tapi paling tidak sudah mendekati. Nah, bayangkan kalau si orang ini punya klien 4 saja misalnya. Nah, dia masih bisa mengerjakan sendiri biasanya kalau 4 klien. Nah, terus dari 4 klien itu penghasilannya pasti sudah lumayan sangat-sangat besar lah teman-teman. Nah, apalagi kalau makin lama dia bangun sistem, belajar manajemen, belajar leadership dan lain sebagainya. Akhirnya dia hire tim accounting yang lain untuk membantu bisnisnya. Jadi agensi lah misalnya kayak gitu. Terus dia menjadi leader untuk mencari orderan yang lebih banyak lagi dan seterusnya seperti itu di fase starting dan pengembangan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah saya paham kalau mungkin kalian di sini masih sedikit ragu, malu atau gengsi, mungkin takut ditolak atau mungkin takut dikira jualan. Ya memang jualan solusi. Tenang, itu adalah hal yang wajar teman-teman, karena semua orang yang pernah belajar hal yang seperti ini pasti pernah merasakan malu, gengsi dan lain sebagainya. Hal yang seperti itu wajar lah teman-teman. Tapi jangan sampai karena itu kamu akhirnya tidak memulai. Itu adalah kesalahan, itu baru kesalahan. Yang tadi kesalahan, kalau malu ditolak itu wajar, tapi yang tidak wajar adalah ketika kalian tidak memulai karena memikirkan hal yang seperti itu. Tapi saya di sini justru malah kadang heran melihat orang-orang yang mereka malu atau gengsi melakukan hal yang seperti ini, padahal ini kan jelas-jelas bagus, sangat membantu untuk calon klien. Tapi mereka tidak malu ketika harus kesana kemari membawa CV menawarkan dirinya untuk menjadi karyawan di perusahaannya orang lain. Aneh kan? Seperti itu. Jadi please jangan buat semuanya menjadi kelihatan ribet teman-teman. Kamu bisa mulai dari sekarang dengan cara mulai menyusun draft. Bagaimana cara menyusun draft, bisa pakai ChatGPT. Terus bagaimana menyusun draft penjualan, penawaran, kerjasama dan lain sebagainya, seperti itu. Contoh misalnya, saya juga di awal-awal pernah melakukan hal yang seperti itu. Saya pernah menawarkan jasa saya untuk membuat marketing plan di teman-teman UKM. Nah, saya tinggal bilang ke mereka, bisnis kamu, tapi kalimatnya harus disusun dengan baik ya teman-teman, biar mereka tidak tersinggung. Saya harusnya kalian bilang seperti ini. Saya perhatikan bisnis kamu, alhamdulillah sudah mulai bertumbuh, sudah mulai berkembang nih. Tapi kayaknya apa yang dilakukan sama tim kamu di marketing itu harusnya masih bisa dipermantap lagi deh. Coba seandainya dibuat seperti ini dan lain sebagainya. Terus nanti ada indikatornya, ada reportnya, biar bisa evaluasi, bisa menganalisa dan lain sebagainya. Nah, setelah si orang itu mendengarkan saya berbicara seperti itu, di kepalanya dia, saya menjadi orang yang kayaknya ini orang adalah orang yang paham banget tentang marketing, seperti itu. Nah, akhirnya semakin mudahlah saya masuk ke situ untuk menawarkan jasa saya. Dan tahu tidak teman-teman,
Waktu itu saya dibayar, mungkin ada yang dibayar gratis, serius ada yang dibayar gratis karena secara sukarela. Tapi saya tidak mau jalan kosong, saya harus mendokumentasikan apa yang saya kerjakan. Dibayar gratis, terus naik ke 1.500.000-an kalau saya tidak 1.400.000 atau 1.500.000 waktu itu. Terus dibayar segitu, terus naik lagi menjadi 3 juta, naik lagi menjadi 5 juta, naik 10,5, naik ke 15, sekarang naik ke 15 kalau saya one on one. Terus kalau saya mengerjakan finance juga sama satu tim saya itu dibayar di harga 35 juta. Bertahap teman-teman. Dan mulainya itu tidak seribet yang kalian pikirkan. Tantangannya saat ini adalah mau tidak kalian menaklukkan rasa takut kalian, menghilangkan gengsi kalian di sini. Karena aneh kalau kalian masih takut di sini, masih gengsi di sini tapi tidak gengsi dan tidak pernah merasa menyesal menghabiskan waktu bertahun-tahun kesana kemari menawarkan waktu kalian untuk dijual dengan UMR, itu yang tidak wajar. Kalau di awal sih wajar ya, silakan bekerja menjadi karyawan itu silakan teman-teman. Tapi sebaiknya jangan kelamaan. Bangunlah bisnis kalian sendiri seperti itu. Oke, nah di materi-materi selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana kalian mungkin bisa melakukan ini dengan jauh lebih mudah tanpa harus menawarkan. Tapi ya harusnya sih bertahap seperti ini biar kalian mentalnya juga jadi kuat. Oke, mungkin itu dulu di materi kali ini. Sampai jumpa insya Allah di materi selanjutnya. Kita akan belajar yang lebih keren lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.